Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA di MI kelas rendah, yaitu Bapak Yayan Carlian SPD MPD. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PGNI yang pada kesempatan kali ini dapat luangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya mengenai hasil observasi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SD Negeri Bojongbubu 2. Saya, Klatrina Grantia, dengan NIM 120200914 dari kelas PGMI 4A, izin menyampaikan hasil observasi saya. Untuk lokasi observasi, saya mengobservasi di SD Negeri Bojongbubu 2 yang berlokasi di Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40376. Untuk waktu observasinya, saya mengambil waktu di hari Jumat pada tanggal 13 Mei 2022 pukul 8.30 sampai dengan 9.30 WIB. Untuk tujuan observasi saya, di mana tujuan observasi untuk mengamati kegiatan belajar dan mengajar yang berlangsung di SD Negeri Bojongbubu 2, tepatnya di kelas 1 semester 2. Baik, adapun yang saya observasi diantaranya adalah keterampilan membuka pelajaran, di mana saya memberi poin 3, guru telah membuka pelajaran dengan baik dan ceria. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa, guru telah melakukannya di awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun mungkin di dalam video saya tidak sempat memvideokannya. Untuk yang selanjutnya yaitu penguasaan materi terkait kedalaman dan keluasan materi, saya memberikan poin 4, di mana guru telah menyampaikan materi yang kala itu dipelajarinya. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan materi, di mana materi yang disampaikan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi sebagai kebulatan konsep. Saya memberi poin 4 karena materi yang disampaikan menurut saya pribadi telah memenuhi aspek-aspek berikut. Yang selanjutnya itu kebenaran konsep atau prosedur dalam pembelajaran, di mana saya memberikan poin 4 karena prosedur dalam pembelajaran tersebut bagi saya pribadi telah dilakukan dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content, knowledge, berbasis platform revolusi industri 4.0. Mungkin izin mengklarifikasi, dikarenakan saat itu saya mengobservasi di hari di mana baru saja selesai liburan, maka pembelajaran yang dilangsungkan juga hanyalah mengulas materi yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya itu keterampilan mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran, di mana saya telah melihat guru tersebut interaktif dengan siswa dan media pembelajaran yang ada di dalam kelas itu. Untuk keterampilan mengelola kelas dan menciptakan suasana kondusif sudah terjadi dengan baik menurut saya. Keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien bagi saya juga telah bagus karena memang sudah sesuai waktu yang dibutuhkan dengan waktu yang memang sudah ditetapkan. Keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Sumber belajar sudah digunakan dengan baik di sini. Untuk poin selanjutnya yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pembelajaran kali ini belum efektif, jadi belum dilaksanakan secara maksimal. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan media pembelajaran, di mana guru sudah menggunakan media pembelajaran di dalam kelas disangkutkan kepada materi ajar yang diajarkan pada saat itu. Untuk yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity dan problem based learning, di mana saya telah melihat bahwa guru telah dengan aktif memberikan berbagai macam pertanyaan agar siswa dapat berkontribusi dalam pembelajaran tersebut. Untuk volume dan intonasi suara yang jelas, mudah dipahami dan beruntut. Karena beliau memang sudah mengajar belasan tahun, maka dari itu untuk volume dan intonasi suara yang jelas itu sudah beliau lakukan di dalam kelas. Untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar, saya melihat beliau cukup interaktif yang menggunakan bahasa, dan juga memang bahasa yang digunakan bagi saya pribadi sudah bagus. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS bagi saya pribadi sudah diterapkan, namun masih bisa dikembangkan kembali untuk kemampuan ini. Untuk yang selanjutnya itu kemampuan menggunakan analogi dan kontekstualisasi materi pengetahuan, di mana beberapa kali guru telah menyampaikan beberapa analogi-analogi yang bisa dikaitkan dengan materi pelajaran yang ada.
Yang selanjutnya itu kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. Kemampuannya dalam menggunakan gestur sudah sangat baik. Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan menginspirasi, di mana saya telah melihat bahwa guru tersebut telah mengupayakan agar pembelajaran dapat berjalan dengan penuh semangat dan ceria. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kesantunan dalam berpakaian dan berpenampilan. Beliau pun sudah mengetahui bagaimana beliau harus menggunakan busana ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Untuk poin yang selanjutnya yaitu keterampilan melakukan penilaian proses. Dalam hal ini, guru telah melakukannya dengan baik. Poin yang selanjutnya yaitu keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis 100. Untuk hal ini, guru masih bisa mengembangkannya. Untuk poin selanjutnya yaitu kemampuan memberikan penguatan dan punishment, di mana di dalam pembelajaran tersebut ada beberapa siswa yang memang cukup aktif dalam pembelajaran, dalam arti kata terlalu aktif, maka di sana pun guru memberikan beberapa punishment juga untuk murid tersebut. Untuk poin yang selanjutnya itu keterampilan menutup pelajaran dengan membuat simpulan dan refleksi dan tindak lanjut. Untuk hal ini, guru telah melakukannya dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana saya menyimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SD Negeri Bojong Bupu 2, tepatnya pada kelas 1 semester 2 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pengajar telah menggunakan kemampuan dengan baik untuk melaksanakan pembelajaran agar tujuan dari belajar tersebut tercapai. Namun, saya dapat sedikit menyayangkan bahwa terdapat beberapa kekurangan ketika guru tersebut menjelaskan dengan rinci mengenai sangkutan materi dengan pembelajaran IPA, di mana ada baiknya ketika pembelajaran berbasis pada tematik, maka unsur-unsur pembelajaran dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran yang kala itu dilangsungkan. Atau mungkin pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran IPA juga. Untuk yang selanjutnya, saya pun melampirkan beberapa dokumentasi yang saya ambil secara langsung. Ada link video YouTube hasil observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri Bojong Bupu 2, dan ada juga beberapa foto RPP yang telah dibuat oleh pengajar di kelas 1 semester 2 tersebut. Beliau membuat RPP untuk 3 pekan, di mana tiap pekannya itu ada beberapa poin yang akan dijelaskan untuk hari pertama hingga hari terakhir di 3 pekan tersebut. Baik, kiranya begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hasil observasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.